Aku akan memberimu 100 miliar rupiah kalau kamu bisa membuka brankas itu. Sang miliarder tertawa sambil menatap anak yang berjalan tanpa sepatu. Tanpa sadar bahwa ia sedang bertaruh dengan orang yang salah dan pada akhirnya akan kehilangan segalanya. Minggir, orang-orang penting mau lewat. Teriak Arman Wiratama kepada Raka Wiryadinata yang sedang mengepel lantai lobi dengan lap kain tua yang sudah usang. Dan anak itu menatap dengan mata gelap penuh fokus lalu cepat menepi sambil berbisik. Pelan, maaf, Pak, nyaris tak terdengar. Raka Wiryadinata baru berusia 11 tahun, tetapi sudah memikul beban tanggung jawab yang tak seharusnya dipanggul anak seusianya. Tangannya pecah-pecah karena air dan cairan pembersih, bekerja tanpa henti sejak pagi. Sementara lutut celananya penuh tambalan yang dijahit tiap malam oleh ibunya, Sari Wulandari. Demi menjaga martabat anaknya meski hidup mereka dikepung kemiskinan. Arman Wiratama adalah pemilik Wiratama Nusantara Group, salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Dan di usia 45 tahun ia membangun imperium dari properti serta teknologi. Memakai jam tangan yang harganya melebihi mobil baru dan dasi impor yang nilainya setara gaji bulanan banyak karyawan. Sehingga bagi dirinya orang seperti Raka Wiryadinata hanyalah perabot yang harus ada namun sebaiknya tak terlihat. Nadia Paramita memanggil asistennya saat masuk ke kantor utama. Berapa kali harus kubilang ke petugas kebersihan supaya tidak menghalangi saat aku datang? Di usia 32 tahun ia sudah bekerja 6 tahun mendampingi Arman Wiratama dan terbiasa menghadapi temperamennya yang meledak-ledak serta komentar yang menyakitkan. Lalu ia mencoba menahan situasi. Pak, anak itu hanya melakukan tugasnya, dia datang jam 6 untuk beres-beres sebelum pegawai lain masuk. Namun Arman Wiratama menjawab dingin sambil menjatuhkan tas kerja kulitnya ke meja. Memangnya itu penting buatku? Aku tak peduli kisahnya, aku cuma mau dia kerja tanpa harus kulihat. Padahal yang Arman Wiratama tak tahu, Raka Wiryadinata bukan pegawai jasa kebersihan, melainkan anak dari Sari Wulandari yang memang sudah 3 tahun bekerja di sana. Dan Sari Wulandari, 35, menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya, Bima Saputra, mengalami kecelakaan yang membuatnya tak mampu melakukan pekerjaan berat. Kini Bima Saputra menjual permen di lampu merah demi mendapatkan uang pas-pasan untuk membeli obat. Sehingga Raka Wiryadinata selalu ikut ibunya setiap pagi karena tak ada yang bisa menjaga. Sekolah pun terpaksa jadi urusan nomor 2 ketika biaya medis menghabiskan tabungan mereka. Namun anak itu tak hanya menunggu nasib, ia membantu ibunya membersihkan, mengangkat ember-ember air, menata cairan pembersih, menyapu koridor. Semuanya dengan ketekunan yang tak selaras dengan usianya. Bu, bisik Raka Wiryadinata saat Sari Wulandari datang mendorong troli kebersihan. Orang itu marah lagi, dan Sari Wulandari menoleh ke arah kantor Arman Wiratama lalu menghela napas. Tidak apa-apa, sayang, kita cukup kerjakan tugas kita dengan baik dan jangan cari masalah. Tetapi Raka Wiryadinata bertanya lirih, kenapa dia memperlakukan kita begitu? Kita tidak salah apa-apa. Lalu Sari Wulandari menjawab lembut, ada orang yang belum belajar bahwa semua orang pantas dihormati. Tapi itu tidak berarti kita harus menjadi seperti mereka. Kamu mengerti? Raka Wiryadinata mengangguk, meski di matanya menyala sesuatu yang bukan tepatnya dendam, melainkan tekad sunyi yang dikenali Sari Wulandari. Tekad yang sama ketika ia memutuskan untuk tak pernah menyerah pada keadaan. Hari berjalan seperti biasa sampai tepat tengah hari seorang kurir khusus datang membawa kiriman penting. Kurir itu membawa paket besar dan berat yang disegel dengan beberapa gembok pengaman serta ditempeli label rahasia di berbagai sisi. Kiriman untuk Bapak Arman Wiratama, katanya di resepsionis. Lalu Nadia Paramita menandatangani berkas penerimaan dan mengantarkan paket itu sendiri ke kantor Arman Wiratama. Isinya sebuah brankas portabel berwarna perak dengan panel elektronik canggih di bagian depan, disertai sebuah amplop berisi dokumen, dan Arman Wiratama menggerutu saat membukanya. Apa-apaan ini? Namun rautnya berubah dari bingung menjadi terkejut total ketika membaca. Menurut dokumen, brankas itu menyimpan surat berharga atas pembawa senilai 100 miliar rupiah, bagian dari warisan tak terduga dari paman jauh yang meninggal tanpa wasiat khusus. Arman Wiratama tercatat sebagai salah satu calon ahli waris, tetapi ada syarat aneh. Brankas memiliki mekanisme keamanan unik yang menuntut pemecahan rangkaian teka-teki matematika dan logika untuk terbuka, tanpa kata sandi digital maupun kombinasi tradisional. Dan bila dipaksa brankas akan menghancurkan diri beserta isinya. Tantangan itu memang sengaja dirancang oleh sang paman eksentrik yang percaya hanya orang benar-benar cerdas yang pantas menerima warisan. Konyol, gumam Arman Wiratama sambil meneliti panel yang berisi angka, simbol matematika, dan semacam persamaan rumit yang berubah tiap kali tombol disentuh. Lalu ia memanggil tim eksekutifnya dan 3 pria datang cepat. Semuanya berjas mahal dengan gelar kampus yang mentereng. Selama 1 jam mereka mencoba mengurai mekanisme, mengetes kombinasi berbeda, mencari pola, sampai mencari referensi di internet, namun tak ada yang berhasil. Membuat Arman Wiratama terus memukul meja dengan frustrasi. Harus ada caranya, 100 miliar rupiah tidak mungkin terkunci begitu saja tanpa bisa diambil. Seorang eksekutif menyarankan memanggil ahli brankas, tetapi Arman Wiratama menjawab ketus bahwa ia sudah mencoba dan pabrikan mengatakan ini model custom satu-satunya di dunia. Tak ada alat untuk membukanya tanpa menghancurkannya.
Kabar itu menyebar di seluruh gedung secepat api, pegawai dari berbagai divisi membicarakan berangkas misterius dan harta di dalamnya. Beberapa mendekati kantor Arman Wiratama diam-diam menawarkan ide yang langsung ditolak, hingga ia membentak, "Kalian pikir aku bodoh? Semua cara dasar sudah kucoba, ini butuh sesuatu yang lebih dari matematika sederhana." Sementara itu Raka Wiryadinata mendengar sebagian percakapan saat membersihkan koridor dekat kantor. Rasa ingin tahunya membuat ia mendekat sedikit ketika Arman Wiratama keluar sebentar untuk minum kopi. Dan lewat pintu yang setengah terbuka ia melihat berangkas di atas meja dengan panel yang menampilkan deret angka seolah berubah mengikuti pola tertentu. Raka Wiryadinata, yang dulu menunjukkan bakat matematika luar biasa sebelum terpaksa berhenti sekolah, merasakan sesuatu yang familiar, seperti teka-teki yang pernah diberikan gurunya saat ia masih bisa masuk kelas. "Hei, kamu," sebuah suara membuatnya tersentak. Itu salah satu eksekutif yang memergoki anak itu mengintip, "Ngapain berdiri di situ? Tidak ada kerjaan?" Dan Raka Wiryadinata menunduk cepat lalu menjawab pelan, "Maaf, Pak." Raka Wiryadinata menjawab sambil menunduk lalu menjauh cepat dengan lap kain di tangannya. Tetapi pikirannya terus mengolah apa yang baru ia lihat. Bilangan prima, deret Fibonacci, mungkin juga sesuatu yang terkait geometri, dan otaknya bekerja otomatis memecahkan masalah itu bahkan ketika ia tetap menyapu lantai. Arman Wiratama kembali ke kantornya semakin kesal karena sudah berjam-jam berlalu dan tak satupun eksekutif bergaji tinggi itu mampu menuntaskan teka-teki. Harga dirinya tercabik. Bagaimana mungkin ia, pengusaha sukses, tak bisa mengakses warisannya sendiri? "Ini memalukan," gerutunya saat para pegawai menonton dalam diam, "kalian semua dengan gelar dan ijazah, tapi tidak ada yang berguna untuk menyelesaikan teka-teki sesederhana ini." Lalu Nadia Paramita yang mengamati dari mejanya memberanikan diri menyarankan, "Pak Arman Wiratama, mungkin kita perlu istirahat sebentar. Kadang solusi muncul saat kita berhenti memaksa." Namun kata, istirahat, membuat Arman Wiratama menatapnya tak percaya. 100 miliar rupiah ada di dalam sana dan kamu menyuruhku istirahat? Dan frustrasi mencapai puncak ketika eksekutif terakhir mengaku benar-benar buntu. Dalam ledakan amarah bercampur putus asa, Arman Wiratama mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia keluar dari kantor dan berjalan ke area bersama tempat beberapa karyawan berkumpul membahas situasi itu. Kehadirannya membuat semua orang langsung diam. Lalu ia berkata lantang dan jelas agar seluruh lantai mendengar. "Dengar semuanya, di kantor saya ada berangkas berisi 100 miliar rupiah, tidak satupun eksekutif saya bisa membukanya. Jadi ini tawaran saya." Ia berhenti sejenak menikmati perhatian. "Saya akan memberi 1 miliar rupiah kepada siapapun yang bisa membukanya." "Tunai?" Reaksi pun seketika. Orang-orang berbisik heboh. Beberapa sudah membayangkan uang itu akan dipakai untuk apa? Dan Arman Wiratama tersenyum puas merasa menemukan solusi. Sampai matanya menangkap Raka Wiryadinata berdiri di sudut dengan lap kain di tangan. Mengamati dengan tenang. Pada momen kesombongan mutlak itu, Arman Wiratama memutuskan menjadikan tawaran tadi sebagai tontonan kejam. Ia meninggikan suara lagi. "Bahkan begini saja, saya perluas tawaran, kalau sampai anak ini bisa membukanya." Ia menunjuk langsung ke Raka Wiryadinata, "Saya kasih 100 miliar rupiah. Semuanya." Ruangan meledak dalam tawa karena jelas itu lelucon yang menghina. Mengejek gagasan bahwa anak miskin dan kotor bisa melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan para eksekutif terdidik. "Bayangkan," lanjut Arman Wiratama sambil menumpang tawa, "anak kebersihan memecahkan sesuatu yang para ahli tidak bisa. Itu akan jadi lelucon abad ini." Dan Sari Wulandari yang mendengar dari tempat ia membersihkan kaca merasakan dadanya mengencang. Ingin berlari melindungi putranya dari penghinaan di depan umum. Tetapi Raka Wiryadinata menatap ibunya lalu mengangguk kecil seolah berkata semuanya baik-baik saja. "Pak," kata Raka Wiryadinata dengan suara jelas namun sopan, mengejutkan semua orang, "Bapak serius?" Arman Wiratama menatapnya dengan campuran geli dan meremehkan. "Tentu saja serius, Nak. Kalau kamu bisa buka berangkas itu, kamu ambil semuanya, 100 miliar rupiah. Tapi kalau tidak bisa, kamu lanjut mengepel lantai seperti seharusnya," ujarnya dengan senyum kejam. "Kamu terima tantangannya?" Raka Wiryadinata menoleh pada Sari Wulandari yang matanya berkaca-kaca lalu mengangguk nyaris tak terlihat, karena ia tahu ini bisa menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Namun ia juga tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di ruangan itu. Raka Wiryadinata sudah melihat pola di deret angka itu dan yakin ia bisa memecahkannya. Lalu ia berkata mantap, "Saya terima," membuat ruangan meledak oleh tawa dan komentar mengejek. Para pegawai mengangkat ponsel untuk merekam apa yang mereka yakini akan jadi momen memalukan, sementara Arman Wiratama nyaris tertawa tepat di depan wajah anak itu. "Bagus," serunya, "ini bakal saya nikmati. Nadia Paramita, bawa anak itu ke kantor saya. Kita lihat pertunjukan ini." Dan ketika Raka Wiryadinata berjalan menuju kantor, tangan kecilnya menggenggam lap kain erat-erat. Jantungnya berdebar cepat bukan karena takut, melainkan karena antusias yang bercampur tekad. Terlalu lama ia dibuat tak terlihat, diperlakukan seolah tak berarti, dan
Sekarang ia punya kesempatan membuktikan bahwa kecerdasan tidak ditentukan oleh uang atau baju yang dipakai, sementara Arman Wiratama tak menyadari ia akan menerima pelajaran paling mahal dan paling memalukan dalam hidupnya. Bahwa anak tanpa sepatu yang ia remehkan akan mengubah segalanya. Taruhan sudah terjadi dan tak ada yang akan sama lagi. Kantor Arman Wiratama berubah menjadi sirkus. Pegawai berdesakan di ambang pintu menjulurkan leher agar bisa melihat, yang lain merekam dari segala sudut. Karena pemandangannya terasa terlalu absurd untuk dilewatkan. Seorang anak dengan pakaian bertambal menghadapi brankas berteknologi tinggi yang menumbangkan para eksekutif bergelar. Beri jalan untuk si jenius, kata Arman Wiratama sarkastis sambil memberi isyarat berlebihan agar Raka Wiryadinata mendekat ke meja. Jangan sampai dia terdistraksi saat melakukan sihir. Tawa memenuhi ruangan, dan Raka Wiryadinata melangkah pelan merasakan beban tatapan semua orang. Sementara Nadia Paramita mengamati dari mejanya dengan ekspresi yang campur aduk antara iba dan penasaran, dan Sari Wulandari bertahan di koridor, tak sanggup masuk, tapi juga tak sanggup pergi. Baik, Pak Guru, lanjut Arman Wiratama sambil menyilangkan tangan dan bersandar di kursi kulitnya, kamu punya waktu sebanyak apapun. Walau saya rasa kerja mengepel lantai tidak memberi banyak pengalaman soal teknologi canggih, namun Raka Wiryadinata berdiri di depan brankas mengabaikan ejekan, matanya menempel pada panel elektronik tempat angka-angka bergerak, lalu ia melihatnya jelas. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, tepat seperti dugaan, deret bilangan prima, tetapi belum selesai, sudah menyerah, ejek salah satu eksekutif dari pintu, tidak memalukan kok kalau mengaku ini terlalu sulit, tetapi Raka Wiryadinata tak menjawab, jari kecilnya masih menyisakan noda tipis di bawah kuku meski sudah mencuci tangan. Menyentuh layar dengan lembut dan angka berubah menjadi 1, 2, 3, 5, 8, 13, deret Fibonacci yang dulu pernah ia pelajari di sekolah, dia pencet tombol asal. Seseorang mencibir, ini bakal berantakan, namun Nadia Paramita yang melihat panel lebih jelas menyadari sesuatu berbeda. Anak itu tidak menekan sembarang, gerakannya terukur dan dihitung, ada pola pada apa yang ia lakukan, dan Arman Wiratama pun mulai menangkapnya. Senyum mengejeknya memudar ketika ia melihat konsentrasi mutlak di wajah Raka Wiryadinata. Bukan wajah orang yang tersesat, melainkan wajah seseorang yang sedang memecahkan masalah yang ia pahami. Tunggu dulu, Arman Wiratama mencondongkan badan ke depan, kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan, tetapi Raka Wiryadinata tetap diam. Mata Raka Wiryadinata bergerak cepat di antara beberapa bagian panel, mengenali pola-pola yang saling bertaut, karena ini bukan hanya satu deret melainkan beberapa deret yang bekerja bersamaan. Bilangan prima di satu kolom, deret Fibonacci di kolom lain, dan sesuatu di kolom ketiga yang butuh sekejap untuk ia kenali. Kuadrat sempurna, gumamnya pelan, 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan dalam. Benaknya ia kembali ke sore-sore di sekolah lamanya ketika Pak Dedi Prasetyo sering tinggal setelah jam pelajaran untuk mengajarinya teka-teki matematika sambil berkata bahwa matematika adalah bahasa universal. Tak peduli dari mana kamu berasal atau baju apa yang kamu pakai. Angka tidak membeda-bedakan. Guru itu pernah melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Raka Wiryadinata, sampai mengisi berkas-berkas beasiswa dan berbicara dengan kepala sekolah swasta. Tetapi kemudian kecelakaan yang menimpa Bima Saputra membuat semuanya terpaksa dikesampingkan. Hei, suara Arman Wiratama menariknya keluar dari ingatan. Saya tanya kamu benar-benar tahu yang kamu lakukan atau cuma buang waktu saya? Dan Raka Wiryadinata menjawab tanpa mengangkat pandangan dari panel. Saya sedang mengerjakannya. Pak, membuat Arman Wiratama terkekeh singkat dan gelisah. Karena untuk pertama kalinya sejak ia membuat taruhan kejam itu, ada tusukan kecil rasa cemas, ia meyakinkan diri bahwa anak itu tak mungkin sungguh-sungguh bisa. Paling hanya kebetulan karena mengenali beberapa pola dasar. Lalu Raka Wiryadinata menekan serangkaian angka dalam urutan tertentu dan panel mengeluarkan bunyi lembut yang berbeda dari bunyi gagal yang tadi muncul saat para eksekutif mencoba. Sebuah nada konfirmasi. Itu tadi apa? Tanya salah satu pegawai, dan Arman Wiratama menjawab, tidak ada, pasti salah lagi, meski suaranya tak setegas sebelumnya. Nadia Paramita melangkah sedikit lebih dekat dengan mata berbinar, karena ia sudah lama bekerja di kantor itu dan tahu betul kapan Arman Wiratama sedang gugup. Dan saat ini ia gugup. Kakinya mengetuk lantai berulang-ulang, kebiasaan kecil yang hanya muncul ketika sesuatu membuatnya cemas. Raka Wiryadinata terus bekerja, dan panel kini menampilkan lapisan kerumitan baru, simbol-simbol geometri, segitiga, lingkaran, persegi, masing-masing berisi angka, seperti teka-teki di dalam teka-teki. Ini konyol, Arman Wiratama berdiri dari kursinya. Sudah lewat 10 menit, akui saja kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan dan kita selesai. Namun Nadia Paramita berkata lembut, biarkan dia mencoba. Pak, Bapak sendiri yang memberi dia waktu sebanyak yang dia butuhkan. Arman Wiratama menatapnya heran karena Nadia Paramita hampir tak pernah membantahnya terang-terangan, apalagi di depan banyak orang.
Tetapi sesuatu dalam situasi ini mendorongnya membela anak itu. Terserah, akhirnya Arman Wiratama duduk kembali dengan kesal, tapi ini buang-buang waktu. Sementara Raka Wiryadinata menutup telinga dari semua kebisingan, gumaman, tawa tertahan, sindiran, dan hanya memusat pada panel, memahami bahwa simbol-simbol itu berkaitan dengan angka secara spesifik. Segitiga 3 sisi, persegi 4, lingkaran melambangkan tak berhingga atau mungkin 0. Ia menekan urutan yang ia temukan. Lingkaran, segitiga, persegi, segitiga, mengikuti pola yang sudah ia identifikasi. Dan sekali lagi nada konfirmasi bergema dari brankas, keheningan yang menyusul. Terasa mutlak, bahkan orang-orang yang tadi tertawa pun terdiam karena semua mendengar bunyi berbeda itu. Ada apa ini? Suara dari belakang bertanya, dan Arman Wiratama berdiri begitu cepat sampai kursinya meluncur ke belakang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil, gumam Arman Wiratama, tetapi panel terus berubah dan lampu merah yang tadi berkedip mulai beralih menjadi kuning. Raka Wiryadinata sudah melewati 2 tingkat keamanan, tinggal 1 tahap terakhir. Cuma kebetulan, kata Arman Wiratama, namun suaranya bergetar tipis, tidak mungkin seorang anak. Lalu ia terhenti ketika melihat apa yang muncul di layar. Karena tahap akhir bukan matematika murni melainkan teka-teki logika yang dipadukan dengan deret, menuntut bukan hanya memahami angka tetapi juga berpikir abstrak dan menghubungkan pola-pola yang tampak tak berhubungan. Raka Wiryadinata membaca teka-teki di layar. Ayah Huan punya 3 anak. Anak pertama bernama Senin, anak kedua bernama Selasa. Siapa nama anak ketiga? Pertanyaannya terdengar menipu karena kebanyakan orang akan menjawab Rabu mengikuti urutan hari. Tetapi Raka Wiryadinata tersenyum kecil karena jawabannya ada di dalam pertanyaannya sendiri. Huan, bisiknya sambil mengetik nama itu di panel. Brankas mengeluarkan serangkaian klik mekanis, lampu kuning berubah hijau, dan layar menampilkan pesan, akses diberikan. Membuat ruangan jatuh ke dalam sunyi yang mencekam. Tidak, bisik Arman Wiratama ketika wajahnya pucat seolah darahnya surut. Tidak, tidak, tidak. Sementara Raka Wiryadinata mundur selangkah menatap brankas yang kini memperlihatkan kunci sudah terbuka. Ia tidak membukanya dan tidak menyentuh apapun lagi. Hanya berbalik menghadap Arman Wiratama dan berkata tenang. Sudah. Selesai. Pak, Bapak bisa cek? Lalu Arman Wiratama mendekati brankas seperti orang kesurupan. Tangannya gemetar saat memegang gagang. Pintu terbuka mulus dan memperlihatkan bagian dalam penuh surat berharga atas pembawa persis seperti dokumen. Senilai 100 miliar rupiah dalam sertifikat yang bisa dipindah tangankan. Kesunyian pecah oleh bunyi ponsel seseorang jatuh, lalu ponsel lain, karena para pegawai yang merekam terlalu terpukul sampai lupa menggenggam perangkat mereka. Dia berhasil, bisik Nadia Paramita sambil menutup mulut dengan tangan. Dia benar-benar berhasil. Sementara Arman Wiratama menatap isi brankas dengan otak yang tak sanggup memproses apa yang baru terjadi. Anak yang ia permalukan di depan umum, yang ia ejek, yang ia perlakukan seolah tak terlihat berbulan-bulan. Baru saja memecahkan teka-teki yang bahkan para eksekutifnya paling mahal pun tak mampu. Ini curang, katanya akhirnya dengan suara hampa, pasti ada yang membisikkan jawabannya. Namun Nadia Paramita menyahut tegas, Pak Arman Wiratama, kita semua ada di sini. Tidak ada yang memberitahu apapun, anak itu menyelesaikannya sendiri. Tetapi Arman Wiratama tetap ngotot, kalau begitu kebetulan buta. Hingga seorang pegawai yang sejak tadi mengamati dekat menyela, kebetulan di 3 tingkat teka-teki yang berbeda. Tiap tingkat butuh cara berpikir yang berbeda. Itu bukan kebetulan, dan Raka Wiryadinata hanya berdiri dia melihat Arman Wiratama mulai runtuh, tanpa rasa puas, tanpa rasa menang, hanya sedih karena melihat orang dewasa menolak menerima kenyataan. Akhirnya Sari Wulandari masuk ke kantor dengan air mata mengalir, berlutut di samping putranya dan memeluknya erat. Ibu bangga sekali sama kamu, bisiknya di telinganya, dan Raka Wiryadinata bertanya seolah baru mencerna semuanya. Bu, aku benar. Benar berhasil? Lalu Sari Wulandari menjawab lirih penuh haru. Kamu berhasil. Sayang, kamu berhasil. Sedangkan Arman Wiratama menatap mereka dengan pikiran berlari kencang karena ia membuat taruhan itu di depan puluhan saksi. Banyak yang merekam video, sehingga ia tak bisa menarik ucapan tanpa menghancurkan reputasinya sendiri. Ini tidak dihitung, katanya putus asa. Itu cuma bercanda, tidak ada yang menganggap serius taruhan seperti itu. Bapak sendiri bilang Bapak serius, kata Raka Wiryadinata sambil menatap mata Arman Wiratama tanpa gentar. Saya tanya 2 kali dan Bapak mengiyakan. Lalu Nadia Paramita menyela tegas, memang dia anak di bawah umur dan perjanjian formal bisa diperdebatkan, tapi janji di depan umum tetap punya bobot, apalagi ada bukti video. Arman Wiratama menatapnya seolah dikhianati. Kamu memihak siapa? Namun Nadia Paramita menjawab tanpa ragu. Saya memihak yang benar. Bapak membuat taruhan di depan umum, anak ini menepati bagiannya, sekarang giliran Bapak menepati bagian Bapak. Para pegawai mulai berbisik satu sama lain, beberapa mengangkat ponsel lagi bukan untuk merekam melainkan memutar ulang video yang sudah mereka ambil. Dan buktinya ada di sana, jelas serta tak terbantahkan. Arman Wiratama ambruk ke kursi,
menutup wajah dengan kedua tangan. 100 miliar rupiah, lebih besar daripada laba tahunan beberapa unit bisnisnya, bukan angka yang bisa ia abaikan begitu saja. Saya harus bicara dengan pengacara saya, katanya akhirnya, tetapi dari belakang ruangan terdengar suara berat Pak Hendra Gunawan, akuntan senior perusahaan berusia sekitar 60 tahun yang dihormati semua orang karena reputasinya yang lurus. Dengan segala hormat, Pak Arman Wiratama, Bapak membuat taruhan di depan umum dan anak itu memenangkannya dengan bersih. Arman Wiratama menyahut getir, kamu juga, Pak Hendra Gunawan, kalian semua akan melawan saya. Namun Pak Hendra Gunawan menegaskan, ini bukan melawan. Bapak, ini mengakui fakta. Kalau Bapak menarik ucapan sekarang, Bapak akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Kata-kata Bapak sendiri. Arman Wiratama mengangkat kepala dan menatap sekeliling. Semua karyawan memandangnya dengan campuran kecewa dan menunggu, dan ia tahu Pak Hendra Gunawan benar. Kalau ia ingkar, ia tak akan pernah punya kredibilitas lagi di dunia bisnis. Beri saya waktu untuk berpikir, katanya lirih, saya perlu mencerna ini, dan Pak Hendra Gunawan hanya menjawab, silakan ambil waktu yang Bapak perlukan. Lalu untuk pertama kalinya Sari Wulandari bersuara, tegas meski air mata masih mengalir, tapi anak saya sudah menepati bagiannya. Kami berharap Bapak juga melakukan hal yang sama. Kemudian Sari Wulandari dan Raka Wiryadinata keluar dari kantor, diiringi tatapan semua orang, dan begitu mereka lewat, obrolan meledak. Pegawai memperdebatkan apa yang baru terjadi, dampaknya, dan betapa luar biasanya menyaksikan momen itu. Nadia Paramita mendekati Arman Wiratama yang masih kaku di kursinya. Pak, Bapak harus segera ambil keputusan, ini sudah beredar di media sosial. Apa? Arman Wiratama terbelalak, dan Nadia Paramita menambahkan, beberapa pegawai mengunggah videonya, sudah ribuan tayangan, orang-orang bertanya apa yang akan terjadi. Apakah Bapak akan menepati janji? Membuat Arman Wiratama merasa dunia runtuh. Ia bukan hanya kalah taruhan yang mustahil, tapi kekalahannya kini terbuka untuk publik. Ribuan orang menonton menunggu ia akan jadi pria seperti apa. Setelah yang lain pergi, Pak Hendra Gunawan tetap tinggal dan berkata pelan memakai nama depan Arman Wiratama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Arman, saya kenal anak itu dan ibunya, mereka sudah lama bekerja di sini. Mereka orang baik yang melewati hidup yang berat. Arman Wiratama menyahut ketus, lalu kenapa? Dan Pak Hendra Gunawan menjawab, karena Bapak punya kesempatan melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma menepati janji, tapi benar-benar mengubah hidup. Atau Bapak akan dikenang sebagai pria yang mempermalukan anak kecil lalu menolak memberinya apa yang ia menangkan. Arman Wiratama tidak menjawab, ia hanya duduk di kantor yang kini kosong, menatap brankas terbuka, memproses bahwa seorang anak 11 tahun baru saja memberinya pelajaran paling memalukan dalam hidupnya. Di luar, di koridor, Raka Wiryadinata memeluk Sari Wulandari sementara ibunya menangis karena campuran bangga, takut, dan harapan. Taruhan itu sudah dimenangkan. Tetapi ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam turun di atas Jakarta ketika Sari Wulandari dan Raka Wiryadinata akhirnya tiba di apartemen kecil mereka di Bekasi, dan perjalanan dengan bus kota mereka lalui dalam kesunyian. Mereka berdua masih memproses apa yang baru saja terjadi. Udara malam yang sejuk terasa kontras dengan panas menyesakan yang Raka Wiryadinata rasakan tadi di kantor penuh tatapan. Di depan pintu apartemen kecil mereka, Bima Saputra sudah menunggu dengan wajah campur aduk antara cemas dan penasaran, bertumpu pada tongkat karena kaki kanannya nyaris tak sanggup menopang tubuh. Ada apa? Saya dapat pesan katanya ada video tentang Raka Wiryadinata di internet, dan Sari Wulandari memeluk suaminya lalu untuk pertama kalinya sejak keluar dari kantor ia menangis lepas. Bukan karena sedih, melainkan karena emosi yang terlalu besar sampai harus keluar. Ayah, kata Raka Wiryadinata dengan suara kecil, aku memecahkan teka-teki yang tidak bisa dipecahkan siapapun. Teka-teki apa? Tanya Bima Saputra. Teka-teki yang nilainya 100 miliar rupiah, jawab Raka Wiryadinata, membuat Bima Saputra menoleh pada Sari Wulandari mencari kepastian, dan Sari Wulandari mengangguk meski masih sulit merangkai kata. Sang ayah lalu menjatuhkan diri ke satu-satunya kursi di ruang mungil mereka, kayu tua berderit memecah sunyi. Ceritakan semuanya, katanya akhirnya, dan saat Raka Wiryadinata menuturkan kejadian seharian itu suaranya kian mantap. Tentang bilangan prima, tentang deret Fibonacci, tentang teka-teki Huan, Bima Saputra mendengarkan dengan mata makin membesar, mengenali dalam diri. Putranya sesuatu yang selalu ada namun tak sempat mereka rawat karena keadaan. Aku selalu tahu kamu istimewa, kata Bima Saputra ketika Raka Wiryadinata selesai. Air matanya sendiri mulai menggenang. Pak Dedi Prasetyo selalu bilang begitu setiap kali aku bertemu dia. Anak ini akan jadi orang besar, katanya. Namun Raka Wiryadinata bertanya lirih, tapi ayah, Pak Arman Wiratama tidak mau bayar. Dia bilang itu cuma bercanda, dan Bima Saputra menjawab dengan ketegasan yang mengejutkan mereka. Berdua, meski tubuhnya lemah suaranya membawa wibawa orang yang seumur hidup bekerja dengan martabat, kalau begitu dia bukan orang yang memegang kata-katanya, tapi kebenaran selalu menemukan jalannya, tanpa mereka ketahui,
Pada saat yang sama kebenaran itu sedang meledak di internet dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Di penthouse mewahnya di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta, Arman Wiratama tak bisa tidur. Pemandangan lampu kota yang biasanya membuatnya puas kini terasa seperti mengejek, setiap jendela yang menyala seperti mata yang menghakimi. Dan ponselnya tak berhenti berdering berjam-jam. Telepon rekan bisnis, pesan keluarga, notifikasi media sosial yang tak ada habisnya. Ia sempat mencoba mematikannya, namun kecemasan karena tidak tahu apa yang terjadi justru lebih menyiksa daripada menghadapi kenyataan. Akhirnya pukul 2 dini hari ia menyerah dan membuka ponsel. Lalu apa yang ia lihat membuatnya membeku. Videonya meledak bukan ribuan seperti yang Nadia Paramita sebut, melainkan jutaan. Klip taruhan kejamnya terhadap Raka Wiryadinata sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Video Raka Wiryadinata membuka brankas menembus 5 juta, dan komentar-komentarnya menghantam. Tanpa ampun, menyebutnya kejam, menyebut anak itu jenius, menuntut ia menepati janji, bahkan menanyakan di mana ia bekerja agar keadilan ditegakkan. Membuat keringat dingin mengalir di punggung Arman Wiratama karena ini bukan sekadar reputasi pribadi, melainkan krisis yang bisa menghancurkan seluruh yang ia bangun. Ia menekan nomor pengacaranya tanpa peduli waktu, dan Bagus Pranoto, penasihat hukumnya selama 15 tahun, menjawab dengan suara mengantuk, "Arman Wiratama, ini jam 2 pagi. Bagus Pranoto, ini darurat, kamu lihat videonya?" Terdengar helaan napas panjang dari seberang. "Saya sudah lihat, satu negara juga sudah lihat," dan Arman Wiratama mendesak, "Saya butuh opsi hukum, harus ada cara untuk membatalkan ini." Lalu suara Bagus Pranoto kehilangan sisa kantuknya dan berubah serius, "Arman Wiratama, dengarkan baik-baik, secara teknis. Taruhan lisan di depan umum dengan saksi dan bukti video bisa punya kekuatan hukum, terutama ketika kedua pihak menunaikan bagiannya, dan ketika Arman Wiratama menyela kedua pihak, dia anak kecil." Bagus Pranoto menjawab tegas, "Anak kecil yang melakukan persis apa yang Bapak minta." Dia membuka brankas. "Bapak menjanjikan 100 miliar rupiah dan dia memenangkannya. Ada saksi, ada video, ada bukti." Arman Wiratama berjalan ke jendela menatap kota yang tertidur di bawah sana, lalu bertanya lirih, "Jadi, kamu menyarankan apa?" Dan Bagus Pranoto berkata tanpa basa-basi, "Sebagai pengacara, saya bilang membayar adalah pilihan yang paling kecil kerusakannya. Sebagai teman, saya bilang itu hal yang benar. 100 miliar rupiah, Bagus Pranoto, itu bukan recehan," desis Arman Wiratama. Namun Bagus Pranoto membalas, "Saya tahu, tapi biaya kalau tidak membayar akan jauh lebih besar. Sudah ada petisi online yang menyerukan boikot perusahaan Bapak." Klien mulai bertanya apakah mereka mau berbisnis dengan orang seperti itu. Reputasi Bapak bernilai lebih dari 100 miliar rupiah, dan Arman Wiratama menutup telepon tanpa pamit, sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Lalu dinding kaca di depannya memantulkan sosok yang tak ia kenali. Rambut berantakan, mata sembab, tanpa kalah, ponselnya bergetar lagi, kali ini pesan dari kakak perempuannya, Alia Maharani, yang tinggal di Spanyol dan ia hormati lebih dari siapapun. "Arman Wiratama, aku baru lihat videonya. Kamu sudah jadi apa? Ibu akan malu." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada komentar internet manapun, karena Arman Wiratama ingat ibunya sudah meninggal 5 tahun lalu. Perempuan sederhana yang dulu membersihkan rumah orang demi membiayai sekolahnya. Sosok yang mirip Sari Wulandari, pekerja keras, bermartabat, penuh pengorbanan. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arman Wiratama menangis. Saat fajar hari berikutnya, Jakarta terbangun dengan kisah itu memenuhi tajuk utama, "Miliarder mempermalukan." Anak jenius selalu menolak menepati janji. Raka Wiryadinata si anak 11 tahun yang memecahkan hal mustahil. Seruan keadilan untuk Raka Wiryadinata, ribuan orang menuntut sang pengusaha memegang kata-katanya. Di sekolah tempat Raka Wiryadinata dulu belajar, Pak Dedi Prasetyo datang pagi seperti biasa. Seorang rekan menghentikannya di koridor sambil menunjukkan video di ponsel. "Pak Dedi Prasetyo, itu bukan muridmu, Raka Wiryadinata?" Pak Dedi Prasetyo merapikan kacamatanya menatap layar. Matanya berkaca-kaca ketika melihat mantan muridnya menyelesaikan teka-teki dengan konsentrasi yang sama seperti di kelas. "Itu dia," bisiknya. "Saya tahu dia cemerlang, tapi ini luar biasa." Dan ketika ditanya kenapa anak setalenta itu berhenti sekolah, Pak Dedi Prasetyo menjelaskan singkat tentang masalah keluarga, kecelakaan yang menimpa Bima Saputra, kebutuhan uang yang mendesak, beasiswa yang pernah ia coba urus namun prosesnya lambat. Sementara kebutuhan terlalu cepat, Pak Dedi Prasetyo lalu duduk di mejanya. Sebuah ide terbentuk, ia mengambil ponsel dan mulai menelepon ke sana-sini. Kalau pengusaha itu tidak mau melakukan hal benar, ia akan memastikan Raka Wiryadinata tetap mendapatkan kesempatan yang pantas dengan cara lain. Di Wiratama Nusantara Group, suasana tegang sejak pegawai pertama datang. Nadia Paramita termasuk yang paling awal masuk dan langsung berhadapan dengan kerumunan wartawan di depan gedung, berondongan. Pertanyaan menghujani tentang apakah bosnya benar mempermalukan anak dan apakah ia akan menepati janji. Di mana Arman Wiratama berada?
Dan Nadia Paramita menerobos kamera tanpa komentar meski jantungnya berdegup kencang karena belum pernah melihat kekacauan seperti ini. Lobi gedung serasa zona Pramedia. Saat ia tiba, Pak Hendra Gunawan sudah ada di kantornya dengan wajah lelah seolah juga tidak tidur. Nadia Paramita, ini sudah di luar kendali, katanya tanpa pembuka. Saya baru saja dapat telepon dari 3 klien besar, mereka tanya apakah harus membatalkan kontrak. Serius, serius. Citra perusahaan krisis total gara-gara kesombongan satu orang, lalu Nadia Paramita bertanya pelan, menurut Bapak, dia akan membayar? Dan Pak Hendra Gunawan menghela napas panjang. Saya kenal Arman Wiratama 20 tahun. Dia sombong, keras kepala, kadang kejam, tapi dia tidak bodoh. Pada akhirnya Pak Hendra Gunawan yakin Arman Wiratama akan melihat bahwa ia tidak punya pilihan. Pukul 9 pagi Arman Wiratama tiba di gedung memakai kacamata hitam dan topi berusaha menyelinap tanpa dikenali. Tetapi gagal total karena para wartawan langsung mengepungnya, melontarkan pertanyaan bertubi-tubi tentang apakah ia akan menepati janji. Apa jawabannya terhadap seruan boikot? Dan apakah ia menyesal mempermalukan Raka Wiryadinata? Sementara Arman Wiratama mendorong dirinya masuk tanpa menjawab, bunyi kilatan kamera beradu seperti tembakan di telinganya dan jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di pelipis. Begitu mencapai kantor, ia mendapati Pak Hendra Gunawan sudah menunggunya. Kita harus bicara sekarang, dan Arman Wiratama melepas kacamata memperlihatkan mata merah bengkak. Pak Hendra Gunawan, tolong jangan mulai. Namun Pak Hendra Gunawan menimpali dengan suara berat. 3 klien membatalkan pagi ini, 5 lainnya meninjau ulang kerjasama, nilai saham anak perusahaan kita turun, karyawan takut kehilangan pekerjaan. Kenapa? Ini taruhan pribadi, tidak ada hubungannya dengan perusahaan, bantah Arman Wiratama, tetapi Pak Hendra Gunawan menegaskan, ini sangat berhubungan ketika CEO adalah wajah perusahaan, lalu ia menjatuhkan sebuah map ke meja, ini proyeksi dari tim humas, kalau tidak diselesaikan dalam 48 jam, kita bisa kehilangan sampai 30% basis klien. Arman Wiratama membuka map itu dengan tangan gemetar dan angka-angkanya terasa mengerikan, lebih buruk dari krisis finansial manapun yang pernah ia hadapi. Masih ada lagi. Lanjut Pak Hendra Gunawan, saya dapat telepon dari Serikat Pekerja, mereka mempertimbangkan mogok kerja sebagai solidaritas untuk Raka Wiryadinata. Mereka bilang kalau kamu bisa memperlakukan anak seperti itu, bagaimana kamu memperlakukan karyawanmu? Arman Wiratama mengumpat bahwa ini konyol dan dunia sudah gila. Tetapi Pak Hendra Gunawan membalas tegas, bukan, dunia sedang bereaksi terhadap ketidakadilan yang jelas. Kamu mempermalukan anak rentan di depan umum, bertaruh sesuatu yang kamu tidak siap kehilangan, lalu menolak menepati kata-katamu, orang-orang tidak bodoh, dan Arman Wiratama jatuh ke kursinya menatap brankas yang masih terbuka di mejanya. Surat berharga atas pembawa itu berkilau di bawah cahaya pagi. Kamu tahu yang paling buruk? Tanya Pak Hendra Gunawan dengan nada melembut, anak itu punya semua alasan untuk membencimu. Tapi dia tidak wawancara, tidak menjelek-jelekanmu, dia cuma menunggu kamu menepati kata-katamu. Sementara di apartemen kecil keluarga Raka Wiryadinata di Bekasi para wartawan juga berjaga di luar. Namun Sari Wulandari menolak keras membiarkan Raka Wiryadinata bicara. Ini bukan sirkus, katanya tegas saat seorang reporter mengetuk pintu, anak saya itu anak kecil, bukan tontonan, tetapi. Ponsel Sari Wulandari juga tak berhenti berdering. Undangan acara TV yang ingin mewawancarai Raka Wiryadinata, tawaran bantuan hukum gratis, bahkan produser film yang menanyakan hak cerita, hingga Sari Wulandari mengaku pada Bima Saputra saat Raka Wiryadinata tertidur di kamar kecilnya. Aku tidak tahu harus bagaimana, ini terlalu banyak. Kita buat semuanya tetap sederhana saja, dan Bima Saputra membalas sambil menggenggam tangan istrinya. Arman Wiratama membuat janji, dia menepati atau tidak. Sisanya cuma bising, lalu ketukan berbeda di pintu membuat mereka tersentak. Bukan ketukan agresif wartawan melainkan lembut hampir malu-malu. Bima Saputra membuka pintu dan mendapati Pak Dedi Prasetyo berdiri di sana membawa map di bawah lengannya. Pak Guru? Sari Wulandari mendekat terkejut, kenapa Bapak kesini? Dan Pak Dedi Prasetyo menjawab, saya datang untuk bicara tentang masa depan Raka Wiryadinata. Lalu ia masuk setelah dipersilakan, saya sudah lihat videonya, saya lihat apa yang murid saya bisa lakukan, mereka duduk di meja dapur kecil, satu-satunya permukaan datar di apartemen itu. Pak Dedi Prasetyo membuka mapnya dan berkata mantap, saya sudah menghubungi 5 sekolah swasta dan juga 3 universitas, semuanya bersedia memberi beasiswa penuh agar Raka Wiryadinata bisa kembali sekolah, membuat Sari Wulandari menutup mulut dengan kedua tangan karena air matanya langsung tumpah. Namun Pak Dedi Prasetyo melanjutkan, tapi masih ada lagi. Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS, ingin menilai kemampuan dia, menurut saya dia bisa masuk program khusus siswa berbakat. Siswa berbakat? Ulang Bima Saputra pelan, dan Pak Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa itu untuk anak dengan kemampuan kognitif luar biasa. Matematika, sains, logika, dan Raka Wiryadinata punya profil yang sempurna, bisa mendapat pendidikan akselerasi, pendampingan dosen,
serta akses ke sumber daya yang biasanya hanya dinikmati mahasiswa tingkat lanjut. Tetapi Sari Wulandari berkata lirih, harapannya sempat meredup, tapi itu butuh biaya, kami tidak mampu. Lalu Pak Dedi Prasetyo menenangkan, beasiswa menanggung semuanya. Uang sekolah, buku, bahkan transportasi dan makan. Lalu ia menambahkan dengan kalimat yang sengaja ia gantungkan. Dan kalau Pak Arman Wiratama menepati janjinya. Kalau dia menepati, ulang Bima Saputra getir, nah itu masalahnya, kan? Tepat saat itu Raka Wiryadinata muncul di ambang pintu kamarnya, terbangun oleh suara, dan ketika melihat Pak Dedi Prasetyo matanya menyala terang dengan cara yang sudah lama tidak Sari Wulandari lihat. Pak Guru, sapa Raka Wiryadinata pelan, dan Pak Dedi Prasetyo berdiri lalu memeluk murid lamanya. Nak, saya bangga sekali. Kamu membuktikan persis seperti yang selalu saya tahu. Pikiranmu luar biasa. Raka Wiryadinata menatap ragu, Bapak benar-benar percaya? Dan Pak Dedi Prasetyo menjawab tegas, saya tahu, dan bukan cuma saya. Banyak orang ingin membantu kamu mengembangkan bakatmu. Untuk pertama kalinya sejak taruhan itu, Raka Wiryadinata tersenyum tulus. Sementara itu pukul 15, Arman Wiratama memanggil rapat darurat dengan semua kepala departemen, ruang konferensi penuh sesak, udara terasa berat oleh ketegangan dan rumor. Bapak dan Ibu sekalian, mulai Arman Wiratama dengan suara lelah, kalian sudah tahu situasinya, saya perlu tahu dampak nyata pada operasional. Kepala HR berbicara pertama, Pak, pagi ini saja kami menerima 20 surat resign, mereka bilang tidak mau bekerja untuk orang yang memperlakukan anak seperti itu. Kepala penjualan menimpali, kita kehilangan kontrak dengan PT Distribusi Garuda Nusantara. Nilainya setara 30 miliar rupiah per tahun, mereka bilang tidak bisa dikaitkan dengan citra kita sekarang. Lalu Direktur Pemasaran menambahkan, media sosial memusuhi kita, tagar seperti keadilan untuk Raka dan bos kejam jadi tren nasional, beberapa merek mulai menarik produk kita dari katalog. Dan setiap laporan terasa seperti pukulan fisik bagi Arman Wiratama. Ia menatap wajah-wajah di sekeliling meja. Sebagian menampakkan kepuasan yang nyaris tak disembunyikan. Sebagian benar-benar khawatir. Namun tak satu pun memandangnya dengan hormat seperti dulu. Nadia Paramita yang sejak tadi mencatat diam-diam akhirnya berbicara, Pak Arman Wiratama. Dengan segala hormat, ada solusi yang jelas untuk semua ini. Apa? Tanya Arman Wiratama, dan Nadia Paramita menjawab, tepati janji Bapak secara terbuka dengan rendah hati. Jadikan ini kisah penebusan, bukan kisah kekejaman. Arman Wiratama menatapnya lama, kamu menyuruh saya mempermalukan diri sendiri di depan publik? Namun Nadia Paramita membalas tanpa menunduk, saya menyuruh Bapak melakukan yang benar. Harga diri tidak sebanding dengan apa yang Bapak sedang kehilangan. Lalu Pak Hendra Gunawan berdiri, menatap Arman Wiratama langsung. Arman Wiratama, saya akan bilang sesuatu yang mungkin tidak ada orang lain berani bilang. Ibu, kamu dulu membersihkan rumah orang supaya kamu bisa sekolah, dia kerja berlutut mengepel lantai supaya kamu bisa pakai dasi, dan sekarang kamu merendahkan seorang perempuan yang melakukan hal yang sama demi anaknya, ruangan langsung senyap total. Tak ada yang berani bernapas, dan Pak Hendra Gunawan melanjutkan pelan tapi menghunjam. Sari Wulandari itu seperti ibu kamu 30 tahun lalu, dan Raka Wiryadinata itu seperti kamu saat usia 11 tahun. Anak berbakat yang butuh kesempatan, bedanya. Dulu ibu kamu menemukan orang-orang yang menghormatinya. Apakah kamu mau jadi orang yang merampas kesempatan itu dari anak lain? Kalimat Pak Hendra Gunawan menghantam Arman Wiratama sampai ia merasa seperti kehabisan napas. Ia tak pernah menyambungkan semua itu sebelumnya. Tetapi begitu kata-kata itu terucap, mustahil untuk diabaikan, dan ia hanya mampu berbisik, saya butuh waktu untuk berpikir. Namun kepala keuangan menyela tanpa ampun, Bapak tidak punya waktu. Besok batas akhir 3 kontrak besar, mereka menunggu cara Bapak menyelesaikan ini. Sebelum tanda tangan, nilainya setara 200 miliar rupiah, Arman Wiratama mendongak tajam. 200 miliar? Ya, jawabnya. Jadi pertanyaan sebenarnya, Bapak mau kehilangan 200 miliar rupiah hanya karena tidak mau membayar 100? Ironi itu kejam dan sempurna. Arman Wiratama dulu bertaruh 100 miliar dengan yakin tak mungkin kalah. Dan kini kehilangan 100 miliar justru bisa menyelamatkannya dari kehilangan 200. Tetapi melampaui angka. Sesuatu lain mulai menekan nuraninya. Bayangan ibunya berlutut mengepel lantai, bayangan Sari Wulandari melakukan hal yang sama, bayangan Raka Wiryadinata dengan bakat cemerlang tersembunyi di balik baju bertambal dan tangan pecah-pecah. Akhirnya Arman Wiratama berkata, saya mau bicara dengan anak itu, atur pertemuan tertutup, cuma dia, ibunya, dan saya. Nadia Paramita mengangguk, saya akan coba, Pak, tapi saya tidak tahu mereka mau atau tidak. Saya akan sampaikan bahwa Bapak ingin minta maaf. Sungguh-sungguh. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, sesuatu yang mirip harapan muncul di wajah para pegawai. Mungkin, hanya mungkin, bos mereka belum sepenuhnya hilang. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah itu cukup, atau kerusakan sudah terlanjur tak bisa diperbaiki? Di luar gedung, wartawan masih menunggu,
Kamera masih merekam, dunia masih mengawasi, dan di apartemen kecil di Bekasi, seorang anak 11 tahun hanya menunggu orang dewasa menepati kata-katanya. Pertemuan itu dijadwalkan untuk keesokan harinya pukul 17 di tempat netral, kantor notaris Pak Rendra Mahendra. Pria sekitar 70 tahun dengan reputasi tak tercela di kota. Lokasi yang disarankan Nadia Paramita agar kedua pihak merasa aman, jauh dari kamera dan kekacauan media. Malam sebelumnya Sari Wulandari tidak tidur, bolak-balik gelisah di ranjang kecilnya sementara Bima Saputra mendengkur pelan di samping. Karena mereka harus memutuskan apakah bisa mempercayai Arman Wiratama. Apakah ini rekonsiliasi sungguhan atau penghinaan lain yang disamarkan? Dan bagaimana jika ia membawa Raka Wiryadinata lalu situasi malah memburuk? Kita harus datang, kata Bima Saputra pagi itu saat mereka sarapan roti tawar dengan kopi encer. Kalau tidak, kita akan terus bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Dan Raka Wiryadinata berhak mendengar apa yang ingin dikatakan pria itu. Sementara Raka Wiryadinata sendiri sangat pendiam saat mereka bersiap, ia mengenakan pakaian terbaiknya, celana yang hanya dipakai untuk acara khusus dan kemeja yang Sari Wulandari setrika sampai 3 kali hingga rapi sempurna. Lalu ia menatap dirinya di cermin kamar mandi yang retak. Merapikan rambut keritingnya dengan kedua tangan, "Kamu tampan sekali, sayang," kata Sari Wulandari dari ambang pintu. Suaranya sedikit pecah. Dan Raka Wiryadinata bertanya lirih, "Bu, Ibu yakin dia benar-benar mau minta maaf?" Sari Wulandari berlutut di depan putranya, menggenggam tangan kecilnya di antara kedua telapak tangannya. "Aku tidak tahu, Raka Wiryadinata, tapi yang aku tahu, apapun yang terjadi hari ini kamu sudah membuktikan sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Kamu cerdas, kamu berani, dan kamu pantas dihormati. Kalau dia tidak menepati janji, kita tetap maju. Pak Dedi Prasetyo sudah mendapatkan beasiswa itu, masa depanmu tidak bergantung pada pria itu, masa depanmu bergantung pada dirimu." Raka Wiryadinata mengangguk, tetapi Sari Wulandari bisa melihat di matanya bahwa sebagian dari dirinya masih berharap Arman Wiratama melakukan hal yang benar. Harapan kanak-kanak itu, keyakinan bahwa orang dewasa pada akhirnya akan menepati kata-kata mereka, membuat hati Sari Wulandari seperti diremas karena ia tahu dunia tidak selalu berjalan begitu. Arman Wiratama tiba di kantor notaris Pak Rendra Mahendra, Jakarta Pusat, 30 menit lebih awal, hanya ditemani Pak Hendra Gunawan, karena ia menolak saran untuk membawa pengacara, humas, atau anggota tim lain. Ini harus urusan pribadi. Pak Rendra Mahendra menyambut mereka di kantor bernuansa klasik dengan dinding penuh buku hukum dan meja kayu jati gelap warisan keluarganya. Aroma kertas tua dan tinta memenuhi ruangan bercampur wangi kopi baru seduh yang selalu ia siapkan. "Pak Arman Wiratama," sapa Pak Rendra Mahendra dengan sopan profesional tanpa kehangatan. "Semoga pertemuan ini produktif." "Itu juga keinginan saya," jawab Arman Wiratama dengan suara jauh lebih rendah hati daripada yang pernah Pak Hendra Gunawan dengar. Arman Wiratama tampak berbeda. Dalam 2 hari ia nyaris tak tidur. Lingkar mata gelap, janggut tak rapi, jas kusut, bukan citra pengusaha sempurna yang biasanya ia pamerkan, melainkan lelaki yang lelah dan kalah. Pak Rendra Mahendra mengangkat beberapa lembar dokumen. "Saya sudah menyiapkan berkas, supaya kalau ada kesepakatan, semuanya tercatat resmi dan menghindari salah paham." Arman Wiratama mengangguk, meski setiap kata notaris terasa seperti pengingat betapa besar kesalahan yang ia buat. Harus ada perjanjian formal terkait seorang anak 11 tahun karena kesombongannya sendiri sampai orang perlu perlindungan hukum darinya. Bunyi pintu utama membuat mereka tersentak. Tepat pukul 5 sore, Sari Wulandari, Bima Saputra, dan Raka Wiryadinata datang. Dan ketika kedua pihak bertemu di ruang rapat notaris, tegangnya terasa begitu pekat seolah bisa disentuh. Raka Wiryadinata berdiri sedikit di belakang ibunya, matanya mengamati Arman Wiratama dengan campuran penasaran dan waspada. Sementara Bima Saputra bertumpu pada tongkat dengan rahang mengeras, ia ingin membenci lelaki yang mempermalukan anaknya, tetapi raut Arman Wiratama membuatnya bingung. Tak ada lagi kesombongan, yang tampak justru sesuatu mirip rasa malu. "Terima kasih sudah datang," kata Arman Wiratama dengan suara serak. "Saya tahu kalian tidak punya alasan untuk percaya pada saya." "Benar, kami memang tidak punya," jawab Bima Saputra tanpa memutar kata. "Kamu mempermalukan anak saya di depan banyak orang, kamu membuat taruhan kejam karena yakin tidak akan kalah, dan saat kalah kamu mencoba kabur." Arman Wiratama menunduk tak sanggup menatap mata Bima Saputra. "Kamu benar?" Lalu Sari Wulandari bertanya dengan suara tetap tegas meski gugup, "Kalau begitu, kenapa kita ada di sini?" Dan Arman Wiratama mengangkat kepala, mata semua orang terkejut melihatnya basah, "Karena saya harus mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah saya ucapkan sejak beberapa hari lalu. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada Raka Wiryadinata, kepada Sari Wulandari, kepada keluarga kalian. Apa yang saya lakukan tidak bisa dimaafkan." Hening yang mengikuti hanya dipotong bunyi jam tua berdetak di dinding. Raka Wiryadinata melangkah maju 1 langkah, mengejutkan Sari Wulandari, dan bertanya dengan kejujuran telak seorang anak, "Kenapa Bapak melakukan itu? Kenapa Bapak begitu jahat sama saya?" Pertanyaan itu menghantam Arman Wiratama lebih keras daripada tuduhan orang dewasa manapun.
Dan ia menjawab dengan suara patah, karena saya orang yang lupa saya berasal dari mana. Ibu saya dulu membersihkan rumah orang, Raka Wiryadinata, sama persis seperti ibu kamu. Dia bekerja berlutut supaya saya bisa sekolah, dan entah di titik mana setelah saya sukses, saya melupakan semua itu, lanjut Arman Wiratama, suaranya serak, saya mulai memandang orang seperti Ibu Sari Wulandari seolah-olah mereka kurang penting, seolah pekerjaan mereka menentukan nilai mereka. Sari Wulandari merasakan air mata menggenang karena ia tak pernah menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu. Arman Wiratama menatap langsung Raka Wiryadinata dan melanjutkan, waktu saya melihat kamu hari itu, saya cuma melihat anak yang mengganggu. Saya tidak melihat manusia yang punya mimpi, punya bakat, punya keluarga yang mencintainya, dan itu menunjukkan betapa buruk remembering siapa saya telah berubah. Kalau sekarang, tanya Raka Wiryadinata, dan Arman Wiratama menjawab, sekarang saya melihat kamu. Saya melihat anak yang lebih cerdas daripada semua eksekutif saya digabung. Saya melihat seseorang yang mengajari saya pelajaran terpenting dalam hidup saya, bahwa karakter tidak ada hubungannya dengan uang atau status sosial. Pak Hendra Gunawan yang sejak tadi dia merasakan tenggorokannya tercekat, karena 20 tahun berteman ia belum pernah melihat Arman Wiratama serentan ini. Pak Rendra Mahendra berdehem pelan, Pak Arman Wiratama, apakah Bapak ingin meresmikan kesepakatan? Arman Wiratama berdiri perlahan, membuka tasnya, dan mengeluarkan sebuah amplop besar. Tangannya sedikit gemetar saat ia meletakkannya di atas meja di depan Raka Wiryadinata. Ini surat berharga atas pembawa, 100 miliar rupiah seperti yang saya janjikan. Ini milikmu. Tanpa syarat, tanpa jebakan, tanpa tulisan kecil. Raka Wiryadinata menatap amplop itu seolah benda asing. Sari Wulandari menutup mulut dengan kedua tangan sementara air matanya mengalir bebas, dan kini Bima Saputra bahkan harus duduk karena kaki yang lemah bergetar oleh emosi. Tetapi Arman Wiratama menambahkan, ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan, lalu ia mengeluarkan dokumen lain. Saya sudah menghubungi Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS. Saya ingin membentuk dana pendidikan lengkap untuk Raka Wiryadinata. Bukan cuma sampai SMA, tapi sampai kuliah, magister, doktor, apapun yang dia mau, semua ditanggung. Kenapa? Tanya Sari Wulandari dengan suara nyaris berbisik, Bapak sudah memberi 100 miliar rupiah, Bapak tidak perlu melakukan apapun lagi. Namun Arman Wiratama menjawab mantap, saya harus, karena saya melihat video orang-orang membicarakan anak ibu, saya melihat guru-guru menyebut dia jenius, saya melihat potensi yang hampir saya injak, dan saya tidak mau bakat itu terbuang hanya karena kurang sumber daya. Itu sangat besar, kata Bima Saputra. Masih berusaha mencerna, tapi kenapa kami harus percaya? Kalian memang tidak seharusnya percaya begitu saja. Aku Arman Wiratama, karena itu Pak Rendra Mahendra akan mencatat semuanya secara hukum. Dana pendidikan ini akan masuk ke dana amanah independen yang dikelola Pak Dedi Prasetyo dan 2 perwakilan dari institut. Saya tidak punya kendali atas uangnya. Saya hanya punya kewajiban untuk terus membiayainya. Pak Rendra Mahendra mengangguk. Saya bisa pastikan, saya sudah meninjau dokumennya. Ini mengikat secara hukum dan tidak bisa dibatalkan. Raka Wiryadinata memandang Arman Wiratama dengan ekspresi yang tak bisa ditebak sang pengusaha. Bukan tepatnya rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang lebih rumit. Proses seorang anak mencoba memahami bagaimana orang dewasa bisa begitu kejam lalu begitu dermawan. Kemudian Raka Wiryadinata bicara jelas, Pak Arman Wiratama, Bapak benar-benar menyesal. Atau Bapak cuma takut omongan orang? Pertanyaan itu menohok tanpa ampun. Semua orang di ruangan membeku menunggu jawaban. Dan Arman Wiratama berlutut agar sejajar dengan Raka Wiryadinata. Sesuatu yang biasanya tak pernah ia lakukan. Lalu mengaku dengan kejujuran brutal, dua-duanya, saya takut perusahaan saya hancur, tapi saya juga menyesal sungguh-sungguh karena saya melihat foto-foto lama ibu saya membersihkan rumah orang. Lalu saya sadar saya memperlakukan kamu seperti orang lain mungkin pernah memperlakukan ibu saya. Dan itu menghancurkan hati saya. Jadi ibu bapak juga membersihkan rumah orang? Tanya Raka Wiryadinata. Nada suaranya mulai melunak, dan Arman Wiratama mengangguk. Iya, 20 tahun, supaya saya bisa sekolah dan punya hidup yang lebih baik. Lalu bapak melupakannya? Raka Wiryadinata menatap tajam. Saya lupa, dan itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Raka Wiryadinata menoleh kepada Ibu Sari Wulandari mencari arahan, dan Sari Wulandari mengangguk tipis, memberi izin agar putranya memilih sendiri. Akhirnya Raka Wiryadinata berkata, saya menerima permintaan maaf bapak, dan saya menerima uang itu karena bapak sudah berjanji dan kami membutuhkannya. Tapi saya mau bapak tahu satu hal. Apa? Tanya Arman Wiratama, dan Raka Wiryadinata menjawab mantap, saya tidak akan pernah melupakan saya berasal dari mana. Sebesar apapun uang yang saya punya nanti, saya akan selalu ingat ibu saya dulu mengepel lantai dan ayah Bima Saputra dulu jualan permen di perempatan Lampu Merah, Jakarta Bekasi. Karena merekalah yang mengajari saya bahwa kerja yang jujur itu bermartabat, apapun bentuknya. Kata-katanya berdentang di ruangan seperti lonceng, dan air mata mengalir di pipi Arman Wiratama tanpa ia pedulikan lagi untuk menyembunyikannya. Kamu lebih bijak, Di.
Usia 11 tahun daripada saya di usia 45. Ucapnya dengan suara pecah, andai saya bisa memutar waktu dan memperlakukanmu dengan hormat sejak awal. Waktu tidak bisa diputar, jawab Raka Wiryadinata dengan kedewasaan yang melampaui usianya, tapi Bapak bisa memperbaiki semuanya mulai sekarang. Sari Wulandari akhirnya mendekati meja dan meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat berharga atas pembawa, masing-masing bersertifikat dan tervalidasi, total setara 100 miliar rupiah, lebih banyak daripada yang pernah mereka bayangkan seumur hidup. Ini akan mengubah hidup kita, bisik Sari Wulandari hampir tak percaya itu nyata, dan Pak Hendra Gunawan baru kali itu bicara, sudah mengubahnya. Mengubah segalanya untuk semua orang di ruangan ini, lalu Pak Rendra Mahendra mulai menyiapkan berkas final. Ada kontrak yang harus ditandatangani, sertifikasi yang harus diverifikasi, dan stempel resmi yang harus dibubuhkan. Proses itu memakan hampir 1 jam. Selama itu kedua pihak tetap di ruangan sementara udara perlahan-lahan terasa lebih ringan. Tegangnya mengendur, Ibu Sari Wulandari, kata Arman Wiratama saat mereka menunggu. Saya ingin menawarkan satu hal lagi. Masih ada lagi? Sari Wulandari menatapnya dengan waspada yang kembali. Dan Arman Wiratama menjawab, pekerjaan yang sungguh-sungguh di perusahaan saya, bukan di bagian kebersihan, di HR. Sebagai penasihat kesejahteraan karyawan, seseorang yang memastikan para pekerja diperlakukan dengan martabat, Sari Wulandari berkedip bingung, tapi saya tidak punya pendidikan untuk itu. Ibu punya sesuatu yang lebih baik dari ijazah. Pengalaman, kata Arman Wiratama, ibu tahu rasanya jadi tak terlihat, diremehkan, itu membuat ibu tepat untuk posisi ini, dan perusahaan akan membiayai pelatihan apapun yang ibu butuhkan. Bima Saputra menggenggam tangan Sari Wulandari erat, itu keputusanmu. Sayang, Sari Wulandari menatap Arman Wiratama lama, mencari tanda tipu daya atau manipulasi. Tetapi yang ia lihat adalah ketulusan yang lelah, tidak sempurna, namun nyata. Saya akan memikirkannya, kata Sari Wulandari akhirnya, tapi kalau saya menerima, itu karena saya ingin bekerja dengan benar, bukan karena belas kasihan. Saya tidak mengharapkan yang lain, jawab Arman Wiratama. Ketika dokumen akhirnya siap, Pak Rendra Mahendra menyerahkannya satu persatu. Pemindahan surat berharga atas pembawa, pembentukan dana amanah pendidikan, dan syarat tawaran kerja untuk Sari Wulandari. Semuanya ditandatangani, distempel, disahkan. Selesai, umum Pak Rendra Mahendra, semuanya resmi dan mengikat secara hukum. Kini Raka Wiryadinata resmi menjadi pemilik 100 miliar rupiah. Pendidikannya terjamin sampai tingkat setinggi apapun yang ia mau, dan Ibu Sari Wulandari punya tawaran pekerjaan nyata yang bisa mengubah arah hidup keluarganya. Boleh saya mengatakan sesuatu? Tanya Pak Hendra Gunawan. Dan ketika semua mengangguk, ia melanjutkan, saya bekerja dengan Arman Wiratama selama 20 tahun, saya melihat dia di titik terburuk dan terbaik. Tapi saya belum pernah melihat dia belajar pelajaran sepenting ini. Pelajaran apa? Tanya Raka Wiryadinata. Bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari uang, melainkan dari cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak bisa membela diri, jawab Pak Hendra Gunawan, dan Arman Wiratama mengangguk sambil menahan kata-kata karena tenggorokannya tercekat. Ketika mereka keluar dari kantor notaris Pak Rendra Mahendra, Jakarta Pusat, matahari mulai tenggelam, melukis langit dengan warna jingga dan merah muda. Dan di luar masih ada sekelompok kecil wartawan yang menunggu. Tetapi mereka menjaga jarak dengan hormat karena petugas keamanan yang disiapkan Pak Rendra Mahendra. Apa akan ada pernyataan? Teriak salah satu reporter. Arman Wiratama menoleh pada Sari Wulandari yang mengangguk, lalu mereka berjalan bersama menuju kamera dengan Raka Wiryadinata di tengah. Hari ini keadilan ditegakkan, kata Arman Wiratama ke mikrofon, saya menepati janji saya kepada Raka Wiryadinata dan keluarganya. Tetapi yang lebih penting, saya belajar bahwa saya sudah melupakan akar saya sendiri dan kehilangan kompas moral saya. Anak ini mengajari saya lebih banyak dalam 1 minggu daripada yang saya pelajari dalam 20 tahun berbisnis. Bagaimana perasaanmu, Raka Wiryadinata? Tanya seorang reporter. Raka Wiryadinata berpikir sejenak sebelum menjawab, saya senang karena Bapak menepati kata-kata Bapak, dan saya berharap orang dewasa lain juga belajar untuk memegang janji mereka. Kamera menangkap momen itu, anak 11 tahun berdiri di antara keluarganya dan seorang pengusaha yang menyesal, mengajari dunia tentang integritas. Malam itu, video rekonsiliasi malah menjadi lebih viral daripada video penghinaan sebelumnya. Tetapi kali ini komentar-komentarnya berbeda. Banyak yang menulis bahwa harapan pada manusia kembali, bahwa anak itu adalah masa depan, bahwa Arman Wiratama membuktikan orang bisa berubah, dan bahwa Sari Wulandari serta Bima Saputra membesarkan anak yang luar biasa. Di apartemen mereka yang sederhana di Bekasi, keluarga itu duduk bersama di meja satu-satunya. Sementara Sari Wulandari menyimpan amplop berisi surat berharga atas pembawa di tempat paling aman yang ia tahu, di dalam kasur. Kita mau melakukan apa dengan uang sebanyak itu? Tanya Bima Saputra masih sulit percaya. Pertama, melunasi semua utang, jawab Sari Wulandari tegas. Kedua, cari tempat tinggal yang lebih layak. Ketiga,
Pastikan Raka Wiryadinata punya semua yang dia butuhkan untuk belajar. Lalu setelah itu, tanya Raka Wiryadinata. Setelah itu kita hidup dengan bermartabat, tanpa pernah lupa kita. Berasal dari mana? Jawab Sari Wulandari. Dan Raka Wiryadinata menambahkan, seperti yang saya janjikan kepada Pak Arman Wiratama. Persis seperti yang Ibu janjikan, di penthouse di SCBD, Jakarta, Arman Wiratama menatap lampu-lampu kota dengan perasaan yang berbeda. Ia kehilangan 100 miliar rupiah, nyaris kehilangan perusahaannya. Dipermalukan di depan publik, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia tahu ia butuhkan. Kesempatan kedua untuk menjadi manusia seperti yang dibesarkan oleh ibunya. Manusia yang menghormati kerja jujur, yang menilai karakter lebih tinggi daripada uang, yang mengerti setiap orang layak dihormati. Ponselnya berdering, panggilan dari Alia Maharani di Spanyol. Saya lihat video hari ini, kata Alia Maharani. Ibu pasti bangga. 4 kata itu terasa lebih berharga daripada harta apapun. Dan Arman Wiratama tahu kisah ini berbelok ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Namun belum selesai, dampak sebenarnya baru mulai terlihat. Fajar datang berbeda bagi keluarga. Itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sari Wulandari bangun tanpa simpul cemas di perut memikirkan bagaimana membayar tagihan bulan ini. Cahaya matahari masuk dari jendela kecil apartemen mereka dan semuanya terasa lebih terang. Seolah warna dunia berubah, sementara Bima Saputra sudah duduk di meja dapur dengan secangkir kopi. Menatap dokumen yang diberikan Pak Rendra Mahendra berkali-kali seakan masih harus meyakinkan dirinya bahwa semuanya nyata. Tangan Bima Saputra yang kasar. Karena bertahun-tahun kerja keras bergetar halus saat ia membalik halaman dokumen itu berulang-ulang. Seakan perlu memastikan semuanya benar-benar nyata. Kamu tidak bisa tidur, kata Sari Wulandari sambil mendekat dan menaruh tangan di bahunya, dan Bima Saputra menjawab dengan emosi yang ditahan. Aku memikirkan semua yang bisa kita lakukan sekarang. Operasi kakiku, cari tempat tinggal di mana Raka Wiryadinata punya kamar sendiri. Beli obat tanpa harus memilih penyakit mana yang kita obati. Bulan ini, Sari Wulandari duduk di sampingnya. Menggenggam jemarinya, kita akan lakukan semua itu, tapi pelan-pelan, dengan bijak. Lalu Bima Saputra menatapnya dengan mata berbinar. Kamu tahu yang paling membuatku terharu? Raka Wiryadinata akan punya kesempatan yang dulu tidak pernah kita punya. Dia akan sekolah, dia akan mengembangkan bakat luar biasa itu, dia akan jadi orang besar. Dia sudah orang besar, koreksi Sari Wulandari lembut. Kemarin dia mengajari seorang miliarder arti martabat, itu lebih besar daripada gelar apapun. Raka Wiryadinata muncul di ambang pintu kamarnya dengan piyama dan rambut acak-acakan. Ibu, ayah, apa yang terjadi kemarin itu sungguh-sungguh atau aku cuma mimpi? Sari Wulandari membuka kedua tangannya dan Raka Wiryadinata berlari memeluk mereka. Bertiga berpelukan di dapur sempit sambil membiarkan air mata lega dan bahagia mengalir. Itu nyata, sayang, bisik Sari Wulandari di rambut putranya, dan sekarang semuanya akan berubah. Dalam minggu-minggu berikutnya perubahan itu terasa dari banyak sisi. Keluarga itu pindah ke apartemen yang sederhana tapi layak di lingkungan yang aman, bukan istana, tapi punya 3 kamar, air panas yang lancar, dan sudut kecil tempat Raka Wiryadinata bisa belajar tanpa harus berbagi ruang dengan semua orang. Hari pindahan, Raka Wiryadinata berlari dari kamar ke kamar tanpa henti. Takjub punya ruang sendiri. Ibu, lihat, aku punya meja belajar. Teriaknya dari kamar barunya, tempat Sari Wulandari meletakkan meja kayu sederhana dan sebuah lampu agar ia bisa mengerjakan tugas. Bima Saputra menjalani operasi yang ia butuhkan sejak kecelakaan itu. Prosedurnya berhasil, dan meski masih harus fisioterapi, dokter meyakinkan bahwa suatu hari ia akan berjalan tanpa tongkat, dan saat pertama kali ia melangkah tanpa bantuan dengan Sari Wulandari dan Raka Wiryadinata melihat, mereka bertiga menangis karena bahagia. Sari Wulandari menerima posisi di Wiratama Nusantara Group, tapi sebelum itu ia menetapkan syarat yang jelas, saya tidak mau perlakuan khusus. Katanya kepada Arman Wiratama dalam pertemuan formal pertama mereka, saya mau bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, dan mendapatkan hormat. Karyawan dengan cara yang benar, saya tidak mengharapkan yang lain, jawab Arman Wiratama dengan senyum yang kali ini benar-benar tulus. Hari pertama Sari Wulandari di jabatan barunya terasa menegangkan, ia datang 2 jam lebih awal, mengecek berkali-kali pakaian kerja profesional yang ia beli dari sebagian uang itu. Setelan sederhana tapi bermartabat, sepatu yang nyaman namun rapi, dan Nadia Paramita menyambutnya dengan senyum hangat. Selamat datang di tim, Sari Wulandari, tapi sekarang. Sebagai rekan kerja, bukan sebagai petugas kebersihan, aku masih susah percaya, aku Sari Wulandari. Dan Nadia Paramita menjawab, percaya saja, dan bersiaplah, karena Arman Wiratama ingin kamu mengawasi proyek penting. Proyek itu ternyata adalah pembuatan program kesejahteraan untuk semua karyawan level dasar, jam kerja yang lebih manusiawi, layanan kesehatan bersubsidi, dan peluang pelatihan, sementara Sari Wulandari bekerja bersama para spesialis HR dengan membawa sudut pandang yang tak ternilai, perspektif orang yang selama ini berada di sisi yang sering tidak dianggap. Kita perlu memasukkan dukungan untuk orang tua tunggal, usul Sari Wulandari dalam sebuah rapat,
Teringat berkali-kali ia harus memilih antara berangkat kerja atau merawat Raka Wiryadinata saat anak itu sakit. Poin yang sangat bagus, kata kepala HR sambil mencatat. Apalagi yang kamu lihat yang bisa kita perbaiki? Dan mengejutkan Sari Wulandari. Suaranya ternyata benar-benar berarti. Gagasannya didengar, dijalankan, dihargai, bukan karena belas kasihan, melainkan karena memang punya kualitas. Sementara itu Raka Wiryadinata mulai masuk program siswa berbakat, akselerasi, di Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS, dan hari pertamanya terasa menenggelamkan. Anak-anak lain datang dari keluarga berada, anak pejabat, dosen kampus, atau ilmuwan. Sedangkan Raka Wiryadinata satu-satunya yang belajar matematika tingkat lanjut sambil membantu Ibu Sari Wulandari membersihkan kantor. Aku tidak pantas ada di sini, katanya malam itu pada Sari Wulandari sambil menangis frustrasi. Mereka bicara tentang buku yang belum pernah kubaca, tentang tempat yang belum pernah kukunjungi. Sari Wulandari duduk di sampingnya di ranjang barunya. Mengusap rambutnya, Raka Wiryadinata, siapa yang membuka brankas portabel yang tidak bisa dibuka para eksekutif bergelar? Aku? Gumam Raka Wiryadinata. Dan siapa yang mengajari orang-orang dewasa yang sombong itu tentang kerendahan hati dan martabat? Aku. Nah, berarti kamu memang pantas ada di sana. Pengalamanmu hanya berbeda, bukan lebih rendah, dan pengalaman itu membuatmu unik, Pak Dedi Prasetyo, yang kini secara resmi mengawasi pendidikan Raka Wiryadinata sebagai bagian dari dana amanah. Menguatkan pesan itu terus-menerus, sudut pandangmu berharga justru karena berbeda. Kamu melihat masalah yang tidak dilihat orang lain karena kamu hidup dalam kenyataan yang bagi mereka cuma ada di buku. Pelan-pelan Raka Wiryadinata mulai menemukan tempatnya. Ketika seorang teman kesulitan aljabar, ia menjelaskan dengan contoh kehidupan nyata, bukan rumus abstrak, dan ketika mereka membahas isu sosial, ia memberi pandangan yang hanya bisa dimiliki orang yang pernah merasakan hidup serba kekurangan. Menakjubkan bekerja dengannya, kata Direktur Program kepada Pak Dedi Prasetyo saat evaluasi. Kecerdasan matematikanya luar biasa. Iya, tapi kecerdasan emosionalnya juga jarang kami lihat pada anak seusianya. Dia terpaksa cepat dewasa. Pak Dedi Prasetyo menjawab dengan bangga yang tertahan. Kesulitan bisa menghancurkan atau menguatkan, dan pada Raka Wiryadinata, kesulitan justru menguatkannya. Sementara itu Arman Wiratama menghadapi transformasinya sendiri. Krisis media yang dulu nyaris menghancurkan berubah menjadi peluang perubahan yang nyata. Dan setelah menepati janjinya kepada Raka Wiryadinata, ia mulai menatap semua praktik di Wiratama Nusantara Group dengan mata baru. Kita bayar berapa petugas kebersihan? Tanyanya dalam rapat eksekutif, membuat semua orang kaget. Upah minimum sesuai aturan, jawab kepala HR, dan menurutmu itu cukup untuk hidup bermartabat? Ruangan mendadak sunyi canggung karena tak pernah ada yang mempertanyakan itu sebelumnya. Lalu Arman Wiratama memberi perintah, saya mau kalian meninjau ulang gaji semua karyawan level dasar. Kebersihan, keamanan, perawatan gedung, kantin, semuanya, dan saya mau kita naikkan sampai tingkat di mana seseorang bisa menafkahi keluarga tanpa harus kerja 3 pekerjaan. Pak, itu akan menghabiskan miliaran rupiah, protes Direktur Keuangan, namun Arman Wiratama menjawab tegas, dan kita tetap akan melakukannya, masukkan kenaikannya ke anggaran kuartal berikutnya. Pak Hendra Gunawan yang sejak tadi mengamati dari tempat biasanya tersenyum samar, karena sosok yang ia kenal 20 tahun lalu seperti kembali. Tetapi kini lebih baik setelah ditempa pelajaran yang pahit. Kabar perubahan di Wiratama Nusantara Group menyebar cepat, perusahaan-perusahaan lain mulai mempertanyakan praktik mereka sendiri. Ada yang tulus, ada yang sekadar demi citra, tetapi dampaknya sama. Percakapan nasional tentang martabat kerja dan upah yang adil kembali menyala. Arman Wiratama lalu diundang memberi pidato di sebuah konferensi kepemimpinan bisnis. Ia menerimanya dengan gugup tetapi mantap ingin membagikan apa yang ia pelajari. 20 tahun saya membangun sebuah imperium. Ia membuka presentasi di hadapan ratusan pengusaha, tapi saya lupa membangun sisi manusia saya. Seorang anak berusia 11 tahun mengingatkan saya pada hal yang diajarkan ibu saya puluhan tahun lalu, bahwa setiap orang layak dihormati, tidak peduli pekerjaannya atau saldo rekeningnya. Ruangan mendengarkan dalam sunyi total, dan Arman Wiratama melanjutkan dengan suara yang sempat bergetar. Saat saya mempermalukan Raka Wiryadinata, saya bukan hanya tidak menghormati dia, tapi juga tidak menghormati Ibu Sari Wulandari yang bekerja lebih keras daripada saya pernah bekerja. Saya tidak menghormati para pekerja jujur yang membuat perusahaan kita tetap berjalan, dan saya juga tidak menghormati diri saya sendiri, karena saya lupa saya berasal dari mana. Saya membagikan ini bukan untuk membersihkan nama, melainkan karena saya percaya banyak dari kita juga lupa pelajaran yang sama. Terlalu mudah menatap angka di spreadsheet dan lupa bahwa setiap angka itu adalah manusia. Punya keluarga, mimpi, dan martabat. Setelah konferensi, sejumlah pengusaha mendekat, ada yang mengkritiknya karena dianggap lemah, ada pula yang berterima kasih karena ia mengucapkan apa yang diam-diam mulai mereka rasakan. Salah satu dari mereka bahkan mengaku, kakek saya dulu buruh pabrik. Saya membangun perusahaan ini dari pengorbanannya,
Tapi di suatu titik saya melupakan itu. Cerita Anda mengingatkan saya untuk kembali ke nilai-nilai itu. Suatu sore Nadia Paramita mengetuk pintu kantor Arman Wiratama dengan wajah serius. Pak, ada seseorang yang ingin bertemu. Tidak ada janji, tapi saya rasa Bapak sebaiknya menerima. Siapa? Tanya Arman Wiratama sambil mengangkat kepala, dan Nadia Paramita menjawab, Raka Wiryadinata. Arman Wiratama langsung berdiri. Suruh masuk. Raka Wiryadinata masuk ruangan dengan seragam Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS, dan ransel penuh buku. Ia tampak berbeda dari terakhir kali. Lebih percaya diri, lebih bahagia, namun tetap dengan kerendahan hati yang menjadi cirinya. Selamat sore, Pak Arman Wiratama, sapa Raka Wiryadinata formal. Semoga saya tidak mengganggu. Sama sekali tidak, jawab Arman Wiratama. Duduklah, mau minum sesuatu? Tidak, terima kasih, saya hanya mau menyerahkan sesuatu. Raka Wiryadinata mengeluarkan map yang tersusun rapi dari ranselnya. Di dalamnya ada proyek sekolah, analisis matematika yang kompleks tentang distribusi sumber daya di perusahaan. Saya membuat proyek ini tentang perusahaan Bapak. Jelasnya, guru saya meminta kami menganalisis organisasi nyata. Dan saya memikirkan Wiratama Nusantara Group. Arman Wiratama membalik beberapa halaman. Matanya melebar oleh kedalaman hitungan dan ketelitian. Tabel-tabel itu, seakan baru menyadari lagi betapa tajamnya pikiran anak yang dulu ia remehkan. Arman Wiratama menatap proyek itu dengan kagum pada kedalaman analisisnya. Ini luar biasa detail, katanya pelan. Dan Raka Wiryadinata menunjuk beberapa halaman, terutama soal pembagian anggaran pelatihan karyawan. Saya menemukan beberapa titik yang bisa meningkatkan efisiensi. Dengan model matematika yang saya pelajari, saya hitung kalau investasi pelatihan dinaikkan 15%, produktivitas bisa naik 25%. Dalam 2 tahun, Arman Wiratama membaca proyeksi itu dengan mata terpaku, terpesona, karena analisisnya matang, didukung data yang rapi dan matematika yang nyaris sempurna. Boleh saya simpan ini? Tanya Arman Wiratama. Saya ingin menunjukkan ke tim perencanaan strategis, itulah alasan saya membawanya. Raka Wiryadinata tersenyum. Saya pikir mungkin berguna. Arman Wiratama menutup map itu lalu menatap anak itu langsung. Boleh saya tanya sesuatu yang pribadi? Boleh, jawab Raka Wiryadinata, dan Arman Wiratama bertanya tanpa berputar-putar. Kamu benar-benar memaafkan saya? Atau kamu bilang, iya, hanya karena sopan? Raka Wiryadinata berpikir lama sebelum menjawab dengan kedewasaan yang selalu mengejutkan orang dewasa. Awalnya saya tidak yakin saya sudah memaafkan, saya bingung dan sakit hati, tapi Ibu Sari Wulandari mengatakan sesuatu yang penting. Apa? Tanya Arman Wiratama. Memaafkan itu bukan berarti melupakan yang terjadi, tapi memilih untuk tidak membiarkan hal itu membuat hati kita pahit. Bapak memang menyakiti saya, tapi Bapak juga menepati janji dan sedang berusaha jadi lebih baik, itu layak diakui. Arman Wiratama menghela napas berat, kamu lebih bijak daripada kebanyakan orang dewasa yang saya kenal. Raka Wiryadinata mengangkat bahu. Saya hanya belajar dari orang-orang baik, Ibu Sari Wulandari, Ayah Bima Saputra, Pak Dedi Prasetyo. Mereka mengajari saya bahwa semua orang bisa salah. Yang penting adalah bagaimana kita merespon setelahnya. Mata Arman Wiratama terasa panas oleh air mata yang sudah akrab. Tapi kini tak lagi memalukan. Terima kasih, Raka Wiryadinata, karena memberi saya kesempatan kedua untuk melakukan yang benar. Terima kasih juga, Pak, karena Bapak memilih mengambil kesempatan itu. Ketika Raka Wiryadinata pamit, Arman Wiratama tetap berdiri menatap map di mejanya. Menyadari seorang anak 11 tahun baru saja membuat analisis yang setara konsultan yang dibayar miliaran. Namun lebih dari itu anak itu mengajarinya hal yang tak bisa dibeli. Kepemimpinan sejati tidak lahir dari jabatan, melainkan dari karakter. Bulan-bulan berikutnya mengubah bukan hanya mereka yang terlibat langsung, tetapi juga komunitas yang lebih luas. Kisah Raka Wiryadinata dan Arman Wiratama tumbuh menjadi simbol bahwa perubahan yang tulus itu mungkin. Program kesejahteraan yang Sari Wulandari bantu rancang menjadi contoh bagi perusahaan lain. Majalah bisnis menulis tentang efek Raka Wiryadinata, seperti yang mereka sebut, bahwa memperlakukan karyawan dengan martabat bukan hanya benar secara moral, tapi juga cerdas secara ekonomi. Angka turnover turun 40%, Pak Hendra Gunawan memperlihatkan laporan triwulanan kepada Arman Wiratama. Produktivitas naik, dan lamaran kerja bahkan meningkat 3 kali lipat karena orang ingin bekerja di perusahaan yang menghargai manusia. Dan Arman Wiratama hanya menatap keluar jendela ke Jakarta, kota yang dulu ia kuasai dengan arogan dan kini ia coba layani dengan rendah hati. Di Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS, Raka Wiryadinata bukan hanya unggul secara akademik, ia juga menjadi mentor bagi siswa lain. Dan ketika ada murid baru, seorang anak pemalu dari keluarga kurang mampu, Raka Wiryadinata yang pertama mendekat dengan ramah. Ini hari pertamamu? Tanya Raka Wiryadinata. Anak itu mengangguk gugup. Aku tidak tahu apakah aku pantas di sini. Semua orang terlihat sangat pintar. Aku juga dulu berpikir begitu saat pertama datang, kata Raka Wiryadinata sambil duduk di samping anak itu. Tapi tahu tidak, yang aku pelajari,
Pintar itu tidak ada hubungannya dengan kamu berasal dari mana. Pintar itu soal kamu tidak pernah berhenti belajar. Serius? Benar-benar. Lagi pula, semua orang di sini sedang belajar, tidak ada yang lahir langsung bisa persamaan diferensial. Dari ambang pintu ruang kerjanya, Pak Dedi Prasetyo memperhatikan adegan itu dengan senyum bangga. Raka Wiryadinata bukan hanya mengasah bakat matematikanya yang luar biasa, tetapi juga tetap menjaga kerendahan hati dan empati yang membuatnya istimewa. Dalam sebuah upacara sekolah ketika Raka Wiryadinata menerima penghargaan atas prestasi akademik, ia meminta izin untuk menyampaikan beberapa kata. Dan di hadapan aula yang penuh siswa, orang tua, dan guru, anak berusia 11 tahun itu berdiri di depan mikrofon. Suaranya tegas meski gugup. Penghargaan ini penting buat aku, ia memulai, tapi bukan karena alasan yang kalian kira. Aula mendadak hening, ini bukan penting karena membuktikan aku pintar. Ini penting karena membuktikan bahwa dari mana kamu berasal tidak menentukan sejauh apa kamu bisa melangkah. Raka Wiryadinata mencari Ibu Sari Wulandari dan Ayah Bima Saputra di antara penonton. Air mata mengalir di pipi Sari Wulandari. Sementara Bima Saputra menggenggam tangan istrinya sambil berdiri tanpa tongkat untuk pertama kalinya di sebuah acara sekolah. Dulu Ibu Sari Wulandari membersihkan lantai supaya aku bisa makan. Ayah Bima Saputra jualan permen di perempatan lampu merah untuk beli obat, dan aku bantu mereka, karena begitulah keluarga, saling menopang, beberapa orang tua saling berpandangan, sebagian terlihat canggung mengingat prasangka mereka sendiri, ada orang yang mempermalukan aku karena itu, lanjut Raka Wiryadinata tanpa dendam, hanya jujur, dia membuat aku merasa kecil karena bajuku tambal sulam dan tanganku kotor karena kerja bersih-bersih. Tapi pengalaman itu mengajariku sesuatu yang berharga. Seorang anak dari bangku penonton berseru, melanggar aturan acara namun mengucapkan yang ingin diketahui semua orang. Apa yang kamu pelajari? Raka Wiryadinata menatap ke arah suara itu. Aku belajar bahwa martabat bukan datang dari luar, martabat datang dari dalam. Ibu Sari Wulandari selalu punya martabat, bahkan saat berlutut membersihkan lantai. Ayah Bima Saputra juga selalu punya martabat, bahkan saat orang-orang lewat tanpa melihat, dan aku selalu punya nilai. Bahkan ketika orang lain belum bisa melihatnya, aula meledak oleh tepuk tangan. Bukan tepuk tangan basa-basi, melainkan pengakuan yang dalam pada sebuah kebenaran yang menggema di semua hati. Saat Raka Wiryadinata turun dari panggung, ia dicegat oleh Kepala Program di Institut Teknologi Nasional Bandung, ITENAS, dengan mata berkaca-kaca. Itu pidato paling mengguncang yang pernah saya dengar dalam 30 tahun di dunia pendidikan. Katanya, saya boleh membagikannya di kanal resmi kami. Asalkan kamu berjanji pesannya sampai ke anak-anak lain yang merasa mereka tidak cukup. Raka Wiryadinata mengangguk mantap. Aku janji, video pidato Raka Wiryadinata kembali meledak di media sosial, TikTok, Instagram. Kali ini karena alasan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Komentar-komentarnya membanjir dengan dukungan. Di kantornya, Arman Wiratama menonton video itu dan sekali lagi menangis, tetapi kini bukan karena malu atau penyesalan, melainkan rasa syukur yang dalam karena diberi kesempatan belajar dari seseorang yang begitu istimewa. Nadia Paramita masuk ruangannya dan mendapati ia mengusap mata. Bapak sudah lihat video Raka Wiryadinata? Sudah, jawab Arman Wiratama lirih, anak itu luar biasa. Memang, kata Nadia Paramita, dan sebagian dari itu karena Bapak memberinya kesempatan untuk bersinar. Bukan, Arman Wiratama mengoreksi Nadia Paramita pelan, aku hampir menghancurkan kesempatan itu. Yang membuat Raka Wiryadinata bersinar adalah Ibu Sari Wulandari, Ayah Bima Saputra, Pak Dedi Prasetyo, dan terutama karakter Raka Wiryadinata sendiri. Aku cuma beruntung karena dia mengajariku sesuatu di prosesnya. Nadia Paramita menatapnya hangat, tapi Bapak belajar dan berubah, itu juga ada nilainya. Arman Wiratama terdiam sejenak lalu berkata, Nadia Paramita, aku mau melakukan satu hal lagi. Apa? Aku mau bikin yayasan untuk anak-anak seperti Raka Wiryadinata. Anak-anak yang punya bakat luar biasa tapi tidak punya sumber daya. Aku tidak mau ada anak lain yang harus menunggu sampai seorang pengusaha sombong membuat taruhan kejam supaya mereka dapat kesempatan. Nadia Paramita tersenyum lebar. Itu akan luar biasa. Namanya apa? Yayasan Martabat, jawab Arman Wiratama, karena itulah yang kupelajari. Semua orang berhak punya kesempatan mengembangkan potensi dengan martabat. Pada suatu sore yang istimewa, Arman Wiratama mengundang keluarga Bima Saputra ke kantor Wiratama Nusantara Group, tetapi begitu mereka datang, mereka mendapati ruang rapat penuh orang. Pak Hendra Gunawan, Nadia Paramita, Pak Dedi Prasetyo, beberapa karyawan, bahkan beberapa wartawan. Ada apa ini? Tanya Sari Wulandari bingung. Aku ingin semua orang ada di sini untuk pengumuman ini, jelas Arman Wiratama, karena kalian semua bagian dari perubahan ini. Ia menekan tombol remote dan presentasi muncul di layar besar. Yayasan Martabat, dengan dukungan Pak Dedi Prasetyo dan pengawasan Pak Hendra Gunawan, kami membentuk yayasan pendidikan, kata Arman Wiratama, menjelaskan misinya. Mencari dan mendukung anak-anak berbakat luar biasa yang kekurangan dana, dan Selide menampilkan rencana lengkap, beasiswa sekolah, program mentoring, serta
Dukungan keluarga yang menyeluruh, lalu Arman Wiratama menatap Raka Wiryadinata langsung. Tapi ada satu hal lagi. Kami butuh direktur muda untuk yayasan ini. Seseorang yang paham apa yang anak-anak ini alami karena dia sendiri pernah mengalaminya. Seseorang yang bisa jadi teladan dan mentor. Raka Wiryadinata mengernyit bingung. Direktur muda? Aku? Iya, Raka Wiryadinata, lanjut Arman Wiratama. Kami ingin kamu jadi wajah yayasan ini, menceritakan kisahmu, membantu menemukan anak-anak brilian lain, dan menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Raka Wiryadinata menoleh pada orang tuanya mencari arahan. Sari Wulandari menutup mulutnya sambil menangis lagi. Bima Saputra mengangguk kuat dengan air mata jatuh bebas, tapi aku baru 11 tahun, kata Raka Wiryadinata jujur, dan justru itu yang membuat perspektifmu berharga. Pak Dedi Prasetyo. Menyela lembut, anak-anak akan percaya pada kamu dengan cara yang tidak akan pernah mereka lakukan pada orang dewasa. Arman Wiratama menambahkan, kamu tidak harus memutuskan sekarang. Ambil waktu yang kamu butuhkan, tapi ketahuilah kisahmu sudah mengubah banyak hidup. Bayangkan berapa banyak lagi yang bisa kamu sentuh. Malam itu, di apartemen mereka yang kini bukan lagi sempit dan putus asa, melainkan hangat dan penuh harapan, keluarga itu duduk bersama. Menurutmu gimana, nak? Tanya Bima Saputra pada Raka Wiryadinata. Rasanya tanggung jawabnya besar. Aku Raka Wiryadinata mengaku, tapi aku juga kepikiran anak-anak yang masih berada di posisi aku dulu. Bersih-bersih bareng ibunya, merasa tak terlihat, percaya bahwa mereka tidak cukup. Sari Wulandari bertanya pelan, dan kamu mau bilang apa ke mereka? Aku mau bilang mereka cukup, nilai diri mereka tidak ditentukan baju atau uang. Kecerdasan dan bakat bisa ada di mana saja, bahkan di tempat yang orang tidak pernah terpikir untuk mencari. Bima Saputra memeluk Raka Wiryadinata. Kalau begitu, kamu sudah tahu jawabannya. Iya, aku mau melakukannya. Aku mau membantu. Aku Raka Wiryadinata akhirnya menjawab di ruang keluarga, dan peluncuran resmi Yayasan Martabat pun digelar sebagai acara besar yang menyita perhatian nasional. Aula dipenuhi pengusaha, pendidik, tokoh komunitas, dan media, tetapi momen paling mengguncang terjadi saat aku Raka Wiryadinata naik ke podium. Nama aku Raka Wiryadinata, kataku, suaraku menggelegar lewat mikrofon, namun pesanku lebih keras lagi karena kejujuran. Beberapa bulan lalu aku masih mengepel lantai di gedung Wiratama Nusantara Group, lalu aku menceritakan kisahku tanpa dramatisasi, tentang Ibu Sari Wulandari yang bekerja tanpa lelah, tentang ayah Bima Saputra yang tetap menjajakan permen di perempatan lampu merah meski menahan nyeri, tentang perjuanganku menjaga harapan ketika semuanya terasa mustahil. Ada seseorang yang pernah mempermalukanku, ucapku tanpa menyebut Arman Wiratama secara langsung, dan penghinaan itu berubah jadi kesempatan, bukan karena penghinaan. Itu baik, tapi karena manusia bisa memilih untuk belajar dan berubah. Di barisan paling depan Arman Wiratama mendengar tiap kata seperti cermin yang mengingatkannya seberapa jauh ia sudah melangkah dan seberapa jauh lagi ia harus berjalan. Yayasan ini ada supaya anak-anak lain tidak perlu menunggu penghinaan untuk mendapat peluang. Lanjutku, yayasan ini ada untuk bilang, bakat kalian penting, masa depan kalian penting, tepuk tangan menggelegar, namun yang lebih menggetarkan adalah air mata di wajah para ibu pekerja rumah tangga, para ayah buruh bangunan, dan anak-anak yang melihat diri mereka sendiri di dalam ceritaku. Setelah acara usai, seorang perempuan mendekati Sari Wulandari dengan ragu-ragu, Bu, saya juga bersih-bersih rumah. Anak saya 10 tahun dan jago angka, apa yayasan ini benar bisa membantu? Sari Wulandari menggenggam tangan perempuan itu. Bisa, sungguh bisa. Berikan data kalian, aku sendiri yang akan memastikan anakmu dinilai, karena Sari Wulandari sudah menerima peran baru di Yayasan Martabat sebagai koordinator jangkauan komunitas. Siapa lagi yang lebih tepat selain orang yang pernah hidup di realitas itu untuk menjembatani keluarga-keluarga yang masih mengalaminya sekarang. Pada suatu sore yang tenang, aku Raka Wiryadinata dan Arman Wiratama bertemu lagi di kantor tempat. Semuanya bermula, brankas itu masih ada, kini kosong, disimpan sebagai pengingat, lalu Arman Wiratama bertanya, kamu tahu nggak, apa yang paling ironis dari semua ini? Aku menjawab, apa? Aku bertaruh 100 miliar rupiah dan yakin kamu mustahil menang. Aku kehilangan 100 miliar itu, tapi aku dapat sesuatu yang nilainya jauh lebih besar. Apa yang Bapak dapat? Aku dapat kembali sisi manusianya aku. Aku dapat lagi rasa hormat karyawan-karyawanku. Aku dapat tujuan, dan aku dapat seorang teman yang terus mengajariku jadi orang yang lebih baik. Aku tersenyum, aku juga dapat hal-hal penting. Seperti apa? Aku belajar bahwa keadilan kadang memang ada. Aku belajar bahwa orang bisa berubah kalau benar-benar mau, dan aku belajar bahwa suaraku berarti. Bahkan ketika aku orang paling kecil di ruangan, Arman Wiratama menatapku serius.